Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Supraitno. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia, kemudian gangguan sistem reproduksi dan pola hidup penunjang kesehatan reproduksi. Baiklah, pertama-tama yaitu kita akan membahas sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi pada manusia itu pertama diawali dengan pembelahan mitosis, yang merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan haploid. Kemudian tahap pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid N yang berasal dari sel induk diploid atau 2N. Kemudian pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pada pembelahan meiosis 1 yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahapan pembelahan pada meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun atas penis, skrotum, kemudian yang bagian luar yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar yang termasuk alat kelamin dalam. Kemudian spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus semiferus. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Kemudian sistem reproduksi pada perempuan tersusun atas vagina yang merupakan alat kelamin luar, ovarium, saluran telur, infundibulum, kemudian rahim, dan serviks yang merupakan alat kelamin dalam. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai pada saat wanita berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah menjadi mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Kemudian menstruasi, yaitu apabila terjadi ketika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Kemudian fertilisasi terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi fertilisasi, zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seseorang mengalami kehamilan, yaitu pada perempuan. Kemudian kelainan atau gangguan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Apa saja sih gangguan dan penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi ini? Penyakit pada sistem reproduksi pria yaitu pertama, epididymitis. Penyakit ini terjadi adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil, dan ejakulasi. Kemudian orkitis merupakan penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Adanya peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orkitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Orkitis juga bisa menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Kemudian gangguan prostat. Gangguan prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Kemudian pada penyakit yang selanjutnya yaitu hipogonadisme. Pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron
yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido. Kemudian masalah penis. Kemudian penyakit pada sistem reproduksi pada wanita yaitu pertama endometriosis, yaitu yang sering kita dengar dengan penyakit ketika terjadi jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tubuh di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan di kandung kemih. Dapat menyebabkan nyeri haid yang hebat, perdarahan menstruasi yang deras, nyeri saat berhubungan seksual, serta sulit hamil. Kemudian radang panggul. Penyakit kedua yang kerap terjadi pada wanita yaitu radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. Penyakit menular seksual seperti klamida dan gonore, penyebab umum, sering terjadi pada penyakit panggul ini. Jika tidak diobati bisa menyebabkan nyeri dalam jangka yang panjang. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu PCOS atau sindrom ovarium, adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya penderita akan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, serta sulit hamil. Kemudian penyakit yang selanjutnya yaitu miom, adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom berbentuk dari jaringan otot rahim. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini sering menyerang wanita di usia produktif. Kanker pada organ reproduksi wanita. Kanker pada organ reproduksi wanita dikenal dengan istilah kanker ginekologi. Beberapa jenis kanker ginekologi adalah kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Baiklah, kemudian kita akan membahas pola hidup sehat penunjang kesehatan sistem reproduksi pada manusia, yaitu pertama, olahraga secara teratur. Jika seseorang melakukan olahraga secara fisik, akan memiliki peluang untuk hamil dibanding mereka yang kurang beraktivitas. Itu sudah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti yang melakukan penelitian. Kemudian menjaga kualitas istirahat. Kualitas istirahat berpengaruh pada kesehatan dan tingkat stres, dan stres menyebabkan perempuan sulit untuk hamil. Kemudian jauhi rokok, alkohol, dan narkoba. Dipercaya memperburuk tingkat kesuburan pada perempuan, walaupun tidak berpengaruh secara langsung pada sel telur. Kemudian lakukan diet sehat. Ukuran tubuh dipercaya juga berpengaruh pada peluang untuk hamil, khususnya pada wanita. Lemak tubuh menghasilkan hormon estrogen berlebih sehingga berdampak pada proses ovulasi. Pastikan untuk menjaga berat tubuh dan mengukur berat badan secara berkala. Baiklah, itulah penjelasan mengenai sistem reproduksi, kemudian gangguan sistem reproduksi, dan pola hidup sehat penunjang kesehatan reproduksi. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.